Tugas Sastra Indonesia, Makalah, Pengaruh Bahasa Asing terhadap Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nyoman Dharma dari kelas 12 IPB 3, nomor absen 13, SMA Negeri 1 Kubu. Kata pengantar, Om Swastiastu. Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya, makalah ini dapat saya selesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam makalah ini, saya membahas mengenai pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Makalah ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata pelajaran Sastra Indonesia dan untuk mengetahui pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Bapak Nengah Mawe, SPD, selaku Guru Sastra Indonesia. Kemudian yang kedua, teman-teman kelas 12 IPB 3 yang mendukung pembuatan makalah. Saya menyadari bahwa sebagai manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu, saya juga sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca, sehingga saya dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan dan dalam penyusunan makalah selanjutnya. Demikian makalah ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Langsung saja pada daftar isi ada kata pengantar. Daftar isi bab 1 ada pendahuluan, yaitu ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan. Kemudian bab kedua ada pembahasan, ada bahasa Inggris, bahasa lain-lain, bahasa Belanda, bahasa Portugis, bahasa Tiongkok. Kemudian bab 3 yaitu ada penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Oke, lanjut. Kemudian pendahulu. Yang pertama adalah latar belakang. Bahasa Indonesia dari awal pertumbuhannya sampai sekarang telah banyak menyerap unsur-unsur asing, terutama dalam hal kosakata. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Bahasa Indonesia menyerap banyak kata dari bahasa-bahasa lain, terutama dari negara-negara yang pernah berhubungan langsung dengan Indonesia, baik melalui perdagangan, Sanskerta, Arab, dan Tionghoa, melalui penjajahan Portugis, Jepang, Belanda, maupun dari perkembangan ilmu pengetahuan Inggris. Kemudian langsung ke rumusan masalah. Yang pertama, bahasa asing apa yang dapat mempengaruhi bahasa Indonesia? Kemudian kedua, bagaimana fase-fase bahasa asing masuk ke dalam mempengaruhi bahasa Indonesia? Kemudian 3, apa saja perubahan bahasa Indonesia setelah dipengaruhi oleh bahasa asing? Kemudian ada tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Kemudian untuk mengetahui fase-fase masuknya bahasa asing dan mempengaruhnya terhadap bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mengetahui apa saja perubahan bahasa Indonesia setelah dipengaruhi oleh bahasa asing. Kemudian bab kedua ada pembahasan, yaitu ada bahasa Inggris. Saat ini banyak kata dari istilah diserap dari bahasa Inggris sebagai pengaruh dari perkembangan pengetahuan teknologi yang memang berasal dari yang menggunakan bahasa Inggris. Contoh kata serapan dari bahasa Inggris yaitu certificate diserap menjadi sertifikat, canteen diserap menjadi kantin, sensor diserap menjadi sensor, check diserap menjadi cek. Kata-kata bahasa Inggris tersebut sebaiknya kita cari padannya dalam bahasa Indonesia sebelum diserap secara utuh, karena sering menimbulkan kerancuan ataupun ketidakefektifan berbahasa seperti kata komputer. Contoh penggantian pada kosakata bahasa Inggris menjadi lebih Indonesia. Download menjadi unduh, upload menjadi unggah, online menjadi daring, kualitas menjadi mutu, kuantitas menjadi jumlah, talent menjadi bakat. Kemudian B ada bahasa Portugis. Bahasa Portugis masuk ke Indonesia bersama dengan datangnya para penjajah Portugis pada abad ke-16 ke Nusantara.
untuk mencari rempah-rempah bersama dengan kolonial. Orang-orang Portugis juga datang membawa sejumlah agamanya yang mulai menyebarkan Injil di kalangan penduduk pribumi, sehingga terjadi interaksi yang lebih erat antara budaya Portugis dengan budaya lokal, termasuk bahasa. Contoh bahasa Portugis yang diserap ke dalam bahasa Indonesia: alogs, algojo, banco, bangku, bandeira, bendera, kereta, kareta, mentega, mentega, merajuga, markisa, mesa, meja. Kemudian ada bahasa Tiongkok. Kata-kata serapan bahasa Tiongkok lebih banyak mengacu pada makanan, selain yang berkaitan dengan masalah budaya. Kata-kata yang dimaksud misalnya bakso, kuli, gincu, mangkok, mie, bakta, pangsit, capcay, angapau, tauge, loteng, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke bab 3 atau penutup. Kesimpulan, yang pertama, banyak bahasa asing yang masuk ke bahasa Indonesia, sehingga kosakata bahasa Indonesia bertambah banyak. Bahasa asing mempengaruhi bahasa Indonesia secara bertahap, dan bahasa Indonesia dalam menerima kosakata bahasa asing tersebut bersifat terbuka. Setelah mendapat pengaruh dari bahasa asing, perubahannya sangat besar bagi bahasa Indonesia, terutama pada kalangan remaja. Kemudian ada saran. Adanya bahasa asing membawa dampak positif dan negatif terhadap bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus bersifat selektif apabila terhadap bahasa asing yang masuk dan mempengaruhi bahasa Indonesia. Kita harus menghargainya karena bagaimanapun, bahasa asing masuk dan berpengaruh terhadap bahasa Indonesia telah membawa dampak positif, yaitu semakin bertambahnya kosakata bahasa Indonesia yang dapat kita gunakan dalam berkomunikasi sehari-hari. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Nama Dharma Inyoman, tahun 2020, judul Tugas Makalah Pengaruh Bahasa Asing Terhadap Bahasa Indonesia, Kota Karangasem, penerbit Karya Siswa.